Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita pada malam hari ini berjudul, perlukah kita menjalankan adat istiadat nenek moyang kita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya masuk ke dalam tema kita, khotbah tersebut, saya sering bincang-bincang kepada teman-teman. Menurut kamu, adat ada berapa? Teman-teman tersebut mengatakan ada banyak. Ada Toba, Parus, Malungku, Papak, Angkola, dan lain. Lalu saya menjawab kepada mereka, adat itu ada dua di dunia. Satu, adatnya Tuhan. Satu lagi, adat istiadat dari nenek moyang kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adat istiadat nenek moyang kita mengatur bagaimana tata cara hidup dengan amannya, bagaimana tata cara hidup dengan masyarakat, bagaimana tata cara dengan hidup saudaranya. Saya sangat mendukung sekali apa yang dikerjakan ataupun adat istiadat yang dibuat oleh nenek moyang kita, karena adat istiadat tersebut sangatlah baik, sangat bagus, karena di situ ada peraturan-peraturan, ada norma-norma yang harus dilakukan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita harus berani meninggalkan adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Karena Allah atau Tuhan kita menurunkan peraturan atau norma-norma cara hidup yang lebih sempurna dibandingkan yang dibuat oleh nenek moyang kita. Tapi kenapa atau mengapa orang sulit melepaskan adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang kita? Karena mereka takut dikucili, takut dijauhi, takut tidak ditemani. Padahal peraturan atau adat istiadat yang dibuat oleh Tuhan lebih sempurna dibandingkan yang dibuat oleh nenek moyang kita. Karena di dalam hukum utama mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Di situ mengatur bagaimana kita bernorma atau bertata cara, bersopan santun di dalam kehidupan ini. Tetapi manusia walaupun sudah mendengar ataupun sudah tahu tentang adat istiadat ataupun peraturan-peraturan yang dibuat oleh Tuhan, tetapi tetap melakukan karena mereka belum berani meninggalkan tersebut, takut mereka dikucilkan di dalam tengah-tengah keluarganya. Seharusnya mereka harus berani meninggalkan, karena hukum Allah itu adalah hukum yang lebih sempurna. Hukum Allah itu adalah hukum yang jauh sangat sekali sempurna dibuat oleh nenek moyang kita, karena hukum Allah itu adalah hukum yang kekal, sementara hukum atau adat istiadat peraturan yang dibuat oleh nenek moyang kita adalah hukum yang tidak kekal, hukum yang berdasarkan pengetahuannya, yang berdasarkan yang dia tahu
yang dia hasilkan di dunia ini. Sementara hukum Allah adalah hukum yang diturunkan Allah langsung kepada manusia. Seharusnya atau sepatutnya kita harus meninggalkan hukum atau peraturan-peraturan adat istiadat nenek moyang kita. Karena di dalam adat istiadat atau peraturan-peraturan adat istiadat nenek moyang kita banyak kelemahan-kelemahan di dalam hukum tersebut karena tidak sempurna. Tetapi ketika kita melakukan hukum Allah, peraturan Allah, yaitu hukum terutama dan utama, jauh lebih sempurna, jauh lebih berguna sekali dibandingkan hukum atau peraturan adat istiadat yang dibuat oleh nenek moyang kita. Maka daripada itu Bapak itu, ambillah sikap untuk segera melakukan hukum yang sempurna atau adat istiadat yang dibuat oleh Allah tersebut, supaya kehidupan kita agar lebih sempurna dibandingkan peraturan atau adat istiadat yang dibuat oleh nenek moyang kita yang tidak sempurna. Maka daripada itu, Bapak Ibu, marilah kita mengambil sikap dan menentukan sikap supaya kita hidup kekal di surga.